Atik, mudah-mudahan kabul hajat. Putra dari ikhwan kita, saudara kita, putranya Pak Rahman Arif, insyaallah mudah-mudahan diberikan kelulusan. Ada dua dari putra jamaah ini yang lagi mengikuti tes di kepolisian, mudah-mudahan diberikan kelulusan. Yang pertama Arif Rahman, putranya Pak Rahman. Yang kedua adalah Muhammad Al-Fitrah Zakaria, putranya Pak Gamat, ya, Pak Ahad. Mudah-mudahan diberikan kelulusan dan orang tuanya istiqomah ibadahnya, cik acik di dalam acara salawatan ini. Kalau ada yang ingin didoakan bersama, tolong dibuat atau ditulis kertas kirim kepada kami di depan. Ini adalah wadah yang sangat berharga, wadah yang paling mahal kita, hajat kita semua kita doakan bersama di acara salawatan ini, insya Allah kabul hajat. Amin. Bagus, monggo, coba Muhammad, Pak Ketua, saya kirim salam keluarga saya ini, monggo, Pak anak saya besok ini, Pak saudara saya besok ini, Pak besok saya perkara, mudah-mudahan benar. Kita doakan bersama sini. Jalan. Ini Habib Ahmad bin Abdurrahman tadi sudah hadir. Karena hadir tadi saya yang mengisi. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi Pak Dendala, Pak Saudara nama baik belum. Nah itu tadi saya Habib Hamzah sudah siap. Dan alhamdulillah bila sudah hadir. Wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim lana minka bi khair, amma ba'du. Yang kami muliakan Habib Abu Bakar, Habib Ahmad, Habib Hamzah, Habib Yahya, Bapak Ketum, Haji Rashid, Bapak Ustaz Sulaiman, dan seterusnya para tokoh, para hadirin rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah rekan kita tokeh. Alhamdulillah. Karena saya melihat dari telefon ini kan satu bisa boran ada rekan tinggal sekolah ini kan itu boran. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling tak nyaman ini kan juga tempat ngecit ini. Cukup masjid la ilaha illallah kelima takoi kiri abah jiras setan sobucil. Alhamdulillah muhabbatan, alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih dikasih kesempatan bisa berzikir, dikasih kesempatan untuk sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan saudara sholawat zikir kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat-hajat kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para saudara, disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalakum wa la auladakum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ini disibukkan
La tulhiku anfusakum, la tulhiku amwalakum wala auladakum. Jangan sampai harta kita dan anak-anak kita membuat kita celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini tidak mengatakan la tusghilu anfusakum, la tusghilu amwalakum. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian disibukkan dengan harta atau dengan anak kalian sehingga lupa tentang zikir kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat la tulhiku, la tulhiku, yang artinya halaka yahluku. Apa halaka? Celaka. Kata Allah, jangan membuat celaka harta kalian, jangan membuat celaka anak-anak kalian, sehingga kita ini lupa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saking anil sampai deretan, apa yang dimaksud para mufassirin membahas tentang ayat ini? Zikir yang disebut adalah sholat 5 waktu. Faulaika humul khasirun, maka orang yang mengamalkan, yang membuat harta dan anaknya ini sibuk daripada zikir kepada Allah, maka orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang rugi. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Zikir di sini yang dimaksud, sebagian ulama mufassirin mengatakan sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat kita didahului oleh pekerjaan kita. Nanggung beb, nanggung kali segoni beb, kali segoni betul pun di luar ni kawan. Nanggung. Atau anak kita sudah seharian sudah seharian di sekolah, pulang jam 2:30, nyampe rumah tidur sampean sapoe mak kok tidur mak. Sapoe di sampean berarti sampean nika nyapoe anak, men anak nika sapoe kalaban apoe neraka Allah, naudzubillah min dzalik. Tak kira ontong. Allah Subhanahu wa taala pun ada, Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang meninggalkan sholat sengaja karena hartanya, rangkung ini beb, rangkung ini untuk ini transaksi elang kan? Ini beb, kalau jam sekian saya masih belum beb, untuk sholat kan masih bisa dikodok. Hati-hati. Saya ini beb, yang penting kalau udah sekarang kerja beb, nanti saya tidak dapat faedah-faedah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Orang yang melakukan mengentengkan salat gara-gara harta, gara-gara anak, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Tak kira untung. Pak pun Allah pun menjak rugi, berada keuntungan lain. Berada keuntungan lain. Ada nak gula, alhamdulillah, tak ada milik mati hijau ke. Terus, ya dah zaman mana sangat baik lagi. Minjam agak rasit todus. Minjam agak ciri model majlis sokong kau tak apa rutin masa minjam. Dan apa dia tahu diri lagi. Tahu diri lebih baik daripada tahu isi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan rekan subhanallah, mencoba saya alternatif lain sampai pada orang datang berkembang untuk bisa mengeluar PC 100 juta. Keng. Jasa kasa. Gampang dong. Ambil 100 juta cukup jadi pabrik. Ini tek dulu. Ambil 100 juta tak 2
Alhamdulillah, ketika saya berpikir lagi, oh itu bermusuhan dengan Allah oleh keuntungan di malah bisa. Makanya kesehatan apa? Di antara yang membuat kita sukses, di antara yang membuat kita semakin langgeng ini apa saudara? Adalah kita sholat 5 waktu. Sebagian ulama mengatakan sholat kita, Pak, sholat kita saja masih perlu diistighfari. Makanya ketika sampean sholat dengan para habaib, para kiai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang diucapkan pertama kali? Alhamdulillah. Astagfirullah. Ini kemarin baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama diingat Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kenapa boleh saya tahu pun Nabinya? Allahu Akbar. Tak baju. Ya Allah, lain ya Allah. Kalau boleh menurut makmum, Allahu Akbar. Sholat asar Pak 4, sholat asar Pak 4, imam maka buru sampai 3 rakaat. Eta gol bisa makmum, Pak kurang satu. Cuma oni ngambil kurang satu. Biasa kulo ni Allahu Akbar toko pertama, Allahu Akbar toko kedua, Allahu Akbar toko keempat. Saya akan campak ni kan kita sebut. Lepas. Akhirnya apa lepas? Akhirnya melalui keadaan sombong, kamu kesuksesan, kesenangan dengan sampai meninggalkan sholat sampai napa boleh, napa boleh sampai ni kata pan sakit, mati sakit, amin seboran. Apa? Ini perlu diingatkan di menuju waktu cuma kita saling mengingatkan. Mungkin tuah lem aliman sampean lebih cerdas, kim sampean kan, gula biar ni kata menyaan lupa. Paling banyaknya penyebab meninggal su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ini paling banyaknya ada di mana? Ada di rumah sakit. Kok bisa Bu? Kadang merasa dirinya sakit sampai tidak diajari bagaimana sholat orang sakit. Padahal tak bisa mancing, bisa tojuk. Tak bisa tojuk, miring ke kanan. Kepala ada di utara, kaki ada di selatan. Tubuh menghadap ke barat. Jangan sampai ditinggalkan, tak bisa. Terlentang, kaki ngadep ke barat, badan agak ditekuk dikit. Tak bisa. Gimana Beb? Pakai isyarat. Tak bisa lagi dah, buang-buang. Berbuang. Tak bisa Beb, tak bisa digerakkan. Tak bisa, ada dulu. Berarti ini orang potong ya. Dalam perjalanan, tapi marepat kita. Mungkin tak bisa tutup. Terakhir. Depak. Makanya tambahkan saudara kok masih orang yang sakit, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala diajari oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana sholatnya orang yang berperang. Dia tidak boleh meninggalkan. Padahal ini berperang, Pak, perang, ngakui pedang, mengeluar pedang. Mati Pak depan ini Pak. Bahkan orang berperang itu masih membawa hartanya. Masih disuruh sama Allah, jangan sampai ditinggal. Gimana sholatnya? Kalau orang yang sedang berperang, soft awal dan imam ini takbir dulu. Setelah itu rukuk. Ketika rukuk yang belakang ini jangan rukuk, lihat dulu ke keadaan sekitar. Takut ada musuh yang menyusup. Sudah itu setelah rukuk i'tidal, yang belakang rukuk sambil nunggu. Setelah itu sujud, yang belakang i'tidal dulu sambil lihat-lihat. Setelah ini sujud, yang di depan duduk di antara dua sujud, yang belakang baru sampai diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Ada cerita
Orang kaya ini sudah sholat, dipakul miskin. Bos, mana berjaringan Allah. Sambian ini sholat sudah wujud syukur sambian. Karena sholat ini Allah tidak menjanjikan kesohian. Karena berjaring yang beri pasohi. Kadang mak sholat fardu kita kalah di bajang duha. Membajang fardu lah. Membajang duha. Allah Akbar. Kenapa? Karena tahu la faqra ma'ad duha. Sambung cerita dalam kefakiran dengan duha. Allah Akbar. 1000. Imam Ghazali mengatakan, ya Allah, betapa buruknya orang yang sholat tapi pikirannya masih dunia. Sampai kapan? Dunia tidak bisa menjanjikan kebahagiaan, tapi kata Nabi Muhammad SAW, ketika sudah masuk waktunya sholat, beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, buat kami senang dengan sholat tersebut. Oleh karena itu Pak, tidak ada suatu hal yang membuat kita tidak sholat ini kecuali boleh sampai ada sholat, boleh, tidak pakai, aku video bilang dia, tidak pakai ada video, gimana dulu macam boleh apa aja, boleh. Adakah orang yang boleh tidak sholat? Ada, 2, gila, 5 teh, sambian dia sehat. Kalau tak kaki main, tapi tak aja, berarti begila. Nih kan, apa nomor 2 apa boleh tidak sholat kalau sudah mati. Selama akal masih sehat, badan masih ada ruh, masih ada nyawa, sambian ini harus kita sama-sama sholat. Pon sekali todretan, jadi saya sampaikan. Karena Pak Sis kalau pun pengertian bedan mulai yelle merasa kelau sekali Pak kenali ke kualiran Pak Jul